Hello everyone, good morning and welcome to Grammar Intermediate Lesson 1. With me, Hendrik Sugianto in Space English. Everyone can learn and speak English. In this lesson 1, I'm going to teach you ellipsis structure. And I have question to you all, what ellipsis structure is? Jadi sudah pada tahu belum sih apa yang disebut dengan ellipsis structure itu? Ayo, udah pada tahu belum teman-teman dengan ellipsis structure ini? I give you time 3 seconds to think about that and to answer about that. 1, 2, 3. Okay, good. So if you haven't known this ellipsis structure, don't worry because in this lesson I'm going to teach you from the first, started from the definition to the last, and I will give the example in order you can understand it. And I'm also going to teach you by Indonesian in order that you can understand what I mean. And finally, you can practice this ellipsis structure to your sentences and, of course, to your speaking. And let's get started to ellipsis structure. Yang pertama tentang what is ellipsis structure. Jadi apa sih yang disebut dengan ellipsis structure itu? Di sini sudah saya tuliskan untuk teman-teman semuanya. Ellipsis structure adalah pemendekan dua kalimat atau lebih dengan cara menghilangkan kata yang sama. Kata kuncinya adalah menghilangkan kata yang sama. Ini yang harus diingat-ingat, oke? Dan yang selanjutnya, apa fungsi ellipsis? Ellipsis sendiri digunakan untuk menghindari adanya pengulangan kata yang sama dalam suatu kalimat agar tidak boros. Jadi biar ketika kita berbicara atau kita menulis kalimat itu tidak panjang. Padahal kalimat yang panjang itu mempunyai kata-kata yang sama. Jadi nanti kalimat kita menjadi kalimat yang tidak efektif. Pemborosan namanya, oke? Dan selanjutnya lagi, bagaimana cara membentuk ellipsis structure biar kalimat kita tidak boros? Ada dua cara untuk membentuk ellipsis structure, yaitu dengan cara menggunakan adverb dan yang kedua adalah menggunakan conjunction. And let's get started to learn adverb. Nah, ellipsis structure dengan adverb ini ada dua, ada positif dan negatif. Untuk positif nanti ada dua adverb yang kita gunakan dan negatif ini juga ada dua adverb. Total ellipsis structure dengan menggunakan adverb ini ada 4 adverbnya. Yang pertama kita membahas yang positif, yaitu so dan to. Untuk rumus so sendiri dia adalah sentence and so auxiliary subject. Oke. Dan yang rumusnya untuk to adalah sentence and subject auxiliary to. Oke, sebelum saya melanjutkan, jadi untuk teman-teman semuanya, untuk bisa mempelajari materi intermediate ini, hal yang harus teman-teman punya adalah 16 tenses. Karena nanti di dalam materi intermediate ini kita tidak akan terlepas dari yang namanya tenses. Contohnya di sini saja kita ada yang namanya auxiliary. Kalau kita tidak tahu tenses, gimana caranya kita bisa tahu auxiliary? Jadi kayak gitu ya. Oke, lanjut. Kita menuju ke contohnya. Contoh, she has submitted her task. He has submitted his task. Di sini kalimatnya di sini dua kalimat ini mempunyai kata-kata yang sama. Di sini sudah saya tuliskan dengan warna merah. Ini merah atau pink ini ya. Oke, jadi has submitted her task memiliki arti yang sama dengan has submitted his task. Jadi nantinya kita tidak perlu mengulangnya lagi. Jadi kita cukup tulis sekali saja. Oke, dan she dan he ini tetap kita tulis. Maka jadinya adalah ketika kita menggunakan so, jadinya she has submitted her task and so has he. Atau kalau kita menggunakan to, jadinya adalah she has submitted her task and he has to. Jadi so auxiliary subject, subject auxiliary to. Di sini has ini adalah auxiliary dan kalimat ini berupa kalimat present perfect. Oke. Selanjutnya yang negatif. Ada dua, yaitu either dan neither. Oke.
Rumus untuk either adalah sentence and subject auxiliary not either. Dan sedangkan untuk neither rumusnya adalah sentence and neither auxiliary subject. Langsung menuju ke contohnya. Mr. Ochit did not phone me. Mr. Rizal did not phone me. Mr. Ochit gak menelponku. Mr. Rizal tidak menelponku. Kalau kita mau ngomong ini, terusan kita ulang-ulang kalimatnya, misalkan ditanya tuh, Mr. Ochit nelpon kamu gak? Mr. Rizal nelpon kamu gak? Kamu bilangnya, Mr. Ochit didn't phone me. Mr. Rizal didn't phone me. Otomatis kalimatmu akan terlihat panjang, padahal kata-katanya sama. Maka elipsislah kalimatmu itu. So, Mr. Ochit did not phone me and Mr. Rizal did not either. Atau kalau kita menggunakan neither, Mr. Ochit did not phone me and neither did Mr. Rizal. Sir, ini yang neither kok tidak ada notnya, katanya negatif. Oke, neither ini sendiri dia asal muasalnya adalah not either. Jadi ketika kita sudah menggunakan neither, maka kita tidak perlu menggunakan not di dalamnya. Bisa dipahami ya? Oke, good. Dan selanjutnya kita menuju ke conjunction. Ada 6 yang kita gunakan, yaitu but, and, both, bla bla bla, and, bla bla bla, not only, bla bla bla, but also, bla bla bla, either, bla bla bla, or, bla bla bla, neither, bla bla bla, nor, bla bla bla. Langsung saja kita yang pertama, but. Ini untuk kalimat yang tidak setara, satunya tercapai, satunya tidak. So, rumusnya adalah sentence, but subject auxiliary not. Kita menggunakan not kalau kalimat depannya positif. Kita tidak usah menggunakan not kalau kalimat depannya negatif. So, this is the example. I have 2 sentences for you. Miss Fitri makes dalgona coffee. Mr. Khair does not make dalgona coffee. Jadi Miss Fitri itu membuat dalgona coffee, sedangkan Mr. Khair tidak membuat dalgona coffee. Maka hasil elipsisnya adalah Miss Fitri makes dalgona coffee, but Mr. Khair does not. Kalau misalkan kita gunakan kalimat yang Mr. Khair duluan, Mr. Khair does not make dalgona coffee, but Miss Fitri does. Jadi seperti itu. Bukan Miss Fitri makes, tapi Miss Fitri does, karena di sini rumusnya adalah menggunakan auxiliary. Good. Yang selanjutnya adalah and. Di sini and terusan bawahnya both and, not only but also, either or, neither nor. Jadi dia bisa menghubungkan subjek dengan subjek, verb dengan verb, objek dengan objek. Tergantung kata yang berbeda yang mana, dan disitulah nanti akan kita letakkan conjunctionnya. So this one, he likes eating sate. She likes eating sate. Dia laki-laki suka memakan sate. Dia perempuan juga suka makan sate. Maka kalau kita elipsis menjadinya he and she like eating sate. Ini like-nya awalnya ada S-nya. Kenapa hasil elipsisnya tidak ada S-nya? Oke. And itu hukumnya seperti tambah-tambahan. Apabila suatu kata dia dimasukin and, maka dia menjadi plural. Oke. He ini singular, she ini singular. Ketambahan and deh, jadinya adalah plural. He and she like eating sate. Oke, ini adalah kalimat simple present. Dan yang selanjutnya contoh verbnya yang berbeda. They are sewing mask. They are wearing mask. Hasil elipsisnya adalah they are sewing and wearing mask. Oke, jadi mereka itu menjahit dan mengenakan masker. Selanjutnya lagi objeknya yang berbeda. My mother will visit me. My mother will visit my brother. And hasil elipsisnya my mother will visit me and my brother. Oke. Conjunction both and. Contoh, Indah would love me. Shinta would love me. Hasil elipsisnya adalah both Indah and Shinta would love me. Jadi keduanya dari Indah dan Shinta itu akan mencintaiku dulu tapi ya. Dan ini saya berikan contoh lagi verbnya yang berbeda, dan di sini ada adverb of time yang berbeda. Ini kalimat nominal ya. Ini posisinya di posisinya objek. Oke, ini teman-teman bisa baca sendiri.
Lanjut ke not only but also. Rumusnya sama, jadi diletakkan di kata-kata yang berbeda, disitulah tempatnya. Saya tetap menggunakan kalimat yang sama. Indah would love me, Shinta would love me. Hasil elipsisnya adalah karena ini subjeknya yang berbeda, maka not only Indah but also Shinta would love me. Oke, dan yang selanjutnya either or. Rumusnya sama. Nah, ketika kita mau menggunakan either or, kalimatnya itu dicirikan dengan or, ya, kalimat mentahannya. He can leave her, or they can leave her. Jadi hasil elipsisnya seperti ini. Either he or they can leave her. Satu dari dia laki-laki atau mereka bisa meninggalkan dia perempuan. Dan yang terakhir adalah neither nor. Sorry, di sini kurang n. Oke. Rumusnya tetap sama. Nah, she didn't miss me, she didn't miss him. Jadi dia itu nggak kangen sama saya, nggak kangen juga sama dia laki-laki. Kalau kita elipsiskan jadinya adalah she missed neither me nor him. Ingat ya, ketika menggunakan neither kita tidak perlu lagi menggunakan not-nya. Oke. Jadi kita tidak perlu menggunakan she didn't miss neither me nor him. Justru seperti itu malah salah. Thank you.